mempersembahkan kurban bakaran dan beberapa kurban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Oke, sekarang kita lihat sekarang ayat 13. Penting sekali. Mulai. Tipe kepemimpinan. 13-nya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu pun berdiri di hadapan Musa dari pagi hingga petang. Mulailah. Kepemimpinan ada bersama dengan rakyat. Di situ dari jam berapa sampai jam berapa di situ Musa di hadapan bersama dengan rakyat, bersama dengan orang Israel? Dari pagi sampai petang. Bukan masa kampanye kan? Oke, lanjut. Bukan Badar. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara orang yang seorang dengan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Lanjut. Jadi tugas dari seorang pemimpin kalau dia itu Katolik, Kristen, yaitu menyampaikan rencana pesan dari Allah. Ini jadi persoalan. Namanya Kristen, Protestan, Katolik sebagai politikus, tapi sampai di sana bukan pesan Allah yang disampaikan di sana, artinya karakter kekristenannya sebagai pemimpin, tetapi omong tentang pesan uang dan ego dan korupsi dan lain sebagainya. Lanjut. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataan." Tadi, tidak baik melakukannya seorang diri saja. Nanti lihat, mereka nanti minta petunjuknya siapa. "Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Aku akan memberikan nasihat kepadamu. Aku akan memberikan nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau. Butuh politikus dan butuh gereja Katolik memberikan nasihat kepada para pemimpin bangsa. Baca kembali ayat itu. Ya. Tapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang juga beserta dengan engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tidak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Oke, sekarang mertuanya yang membawakan persembahan kepada Allah dan semuanya itu ayat selanjutnya, ayat 19. Dengarkanlah para politikus bahwa banyak uskup, romo, pastor ingin menasihati kalian. Dengarkan itu. Tetapi jangan sampai uskup, romo lari tidak mau menasihati para politikus, para pemimpin di sini. Baca ayat 19. Jadi sekarang dengarkanlah. Minar, tolong mute-kan moderator yang naik, tolong bantu mute-kan supaya jangan terganggu. Saya ulangi Pak ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau. Tiap ayat berhenti dulu. Para politikus, tugasmu mewakili umat, mewakili Allah di sana sebagai orang Katolik.
Tetapi ketika hasil sidang itu, kau sebagai Katolik, kau bawa itu ke hadapan Allah dalam doa-doamu. 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Bahaya ayat ini akan datang. 21. Cari pemimpin yang tidak mudah disuap. 21. Katolik, jangan pilih pemimpin yang suka disuap. Oke, 21-nya. Di samping itu juga, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengejaran suap. Tahan, apa, frater? Keras itu di situ. Dan Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. apa yang terakhir tadi? Pengejaran suap. Yang apa tadi, frater? Pengejaran suap. Baca kembali untuk Katolik, para politikus Katolik. Baca kembali ayat itu. 21. Di samping itu, haruslah kau cari dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Baca apa yang terakhir tadi? Pengejaran suap. Artinya dalam bahasa Indonesia apa dah? Korupsi. Setelah itu, yang orang-orang yang bebas dari itu, maka tempatkan Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Artinya, walaupun kecil jumlah orang yang dipimpin, punya standar di atas. Standarnya di mana? Cakap, takut akan Allah, tidak mengkhianati kepercayaan rakyat, dan yang benci kepada pengejaran suap. Baca kembali ayat 21 itu. Itu para politikus Katolik. 21-nya. Di samping itu, haruslah kau cari dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Setelah itu, kriteria seperti itu, sekarang tempatkan mereka di mana? Kemudian tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Berapa kriteria untuk jadi pemimpin yang kecil saja? Untuk 10 orang, untuk 100 orang, untuk 1.000 orang. Pemimpin kecil, leader kecil saja. Yang pertama, engkau harus apa, frater? Orang yang cakap. Cakap. Yang kedua, takut akan Allah. Ini korupsi tapi pergi terima hosti, tidak takut akan Tuhan Allah. Waktu sidang tentang proyek, lupa bahwa Tuhan Allah adalah pemilik dari seluruh. Waktu suruh orang tebang hutan, tidak pikir bahwa pemilik dari hutan itu siapa yang menciptakan itu. Inilah gambaran seorang politikus Katolik yang takut akan Allah. Apalagi? Yang ketiga, yang dapat dipercaya. Waktu kampanye semua seorang percaya bahwa dia punya janji-janji. Buat ini, buat ini, buat ini, buat itu. Tapi setelah jadi bupati, setelah jadi DPR, setelah jadi gubernur, lupa mereka punya janji. Bagaimana orang mau percaya? Yang keempat, 4 kriteria kepemimpinan. Yang terakhir, yang keempat, benci kepada pengejaran suap. Benci kepada korupsi. Karena itu model kepemimpinan adalah seorang gembala.
Ratu, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 3. Model kepemimpinan yang tidak pikir untuk cari keuntungan. 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Oke, apa nasihatnya kepada para pemimpin ini? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 2. Kembali. Mungkin politikus tidak dengar di situ. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lanjut sampai 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemimpin Katolik, ayat 8 untuk kita. Hati-hati. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu seperti singa mengaung-ngaung cari siapa yang harus ditelan. Oh, ini kita pakai untuk dosa ini. Oh, kita pakai untuk korupsi ini. Kita pakai untuk ini. Kita pakai untuk ini. Hati-hati pemimpin Katolik. Saya tuh sayang kalian ya. Tahun 2022 pernah diundang untuk buat seminar kecil untuk OMK di Bejawa. Tentang apa ya? 22 atau ya lupa ya. 22 lupa tahunnya. Tentang kepemimpinan Katolik. Tolong ya. Tidak apa tuh? Dengan mengatakan yang benar saya adalah musuh. Galatia 4 ayat 16 tidak apa. Tidak. Saya juga tidak apa kalau mati di dunia ini. Kalau mati karena omong yang benar juga saya tidak takut. Galatia 4:16. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat. Apakah dengan mengatakan yang benar, aku akan menjadi musuh? Sedih. Pemimpin bukannya untuk melayani. Yesus ketika dia di dalam Yohanes 13, dia cuci kaki para rasul itu, supaya aku yang adalah Tuhan dan gurumu melakukannya itu. Kalian calon-calon pemimpin setelah aku pergi ini, kalian harus buat itu, melayani. Karena itu di tanggal 28 Juli 2013, Paus Fransiskus dia pergi ke Brasil, di hadapan seluruh pemimpin Amerika Latin,
awam dan uskup dan ke imam yang diundang. Dia bilang ada 3 tipe kepemimpinan kekristen yang sesungguhnya, yaitu kepemimpinan seorang gembala. Kepemimpinan seorang gembala itu seperti apa? Bisa baca dulu apa itu tugas dari seorang gembala. Baca di ini Mazmur 23, Frater. Ratu engkau Mazmur 23, Frater engkau Yesekiel 34, 15-16. Ya. Ratu Mazmur 23 dulu. Tuhan adalah gembalaku. Tugas seorang gembala seperti apa? Sebelum masuk kepada konsep kepemimpinan, leadership kekristenan menurut Paus Fransiskus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tahan dulu. Seorang politik bawa rakyat ke padang yang berumput hijau, bukan potong, tebang hutan hijau. Lanjut. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau hutan sudah hancur, mata air di mana? Kalau banjir datang seret semua, hancur semua orang rumah. Bagaimana kalau tidak ada pohon? Gembala yang baik bawa orang ke padang yang berumput hijau, kalian bawa orang ke hutan yang ditebang, yang dihancurkan. Ke air, mata air yang tenang. Kalian buat hancur semua mata air, sumber yang mengalir di sungai, sawah, dan lain sebagainya yang orang butuhkan. Ikan dan semua yang hidup di dalam. Lanjut. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala yang baik tuntun orang supaya orang jalan yang benar. Apalagi kalian politikus Katolik, tuntun para politikus yang lain, tuntun generasi yang akan melihat engkau sebagai politikus, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai anggota DPR. Tuntun orang, tuntun ini OMK ini, tuntun orang generasi muda ini kepada jalan yang benar. Itu tuntun, baca kembali, bukan jalan yang bengkok, jalan apa? Baca kembali. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuntun di jalan yang benar, bukan bengkok. Bagaimana generasi Katolik, generasi muda Katolik melihat, ada harapan jadi politikus Katolik yang benar. Tapi saya punya politikus ini, yang saya pilih jadi DPR, bupati, gubernur ini, jalan bukan benar tapi bengkok semua. Lanjut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lanjut. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyiapi hidanganku. Gembala yang baik jadi pelayan. Bukan kau pergi kunjung ini di desa apa orang semua sibuk terima kau. Jadi pelayan, duduk di sana, duduk di dapur, duduk di mana saja. Datang turun kalau waktu bebas tidak ada sidang. Desa yang lagi bangun jalan kau datang, pegang skop, pegang pasir, pegang motor giling, terserah. Ini yang seorang pemimpin yang melayani hidangan untuk orang lain. Lanjut. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Tuhan adalah janji kalau kalian buat semua yang di atas. Lanjut. Dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kalau kau buat semuanya itu. Lanjut.
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kau layak buat semua di sana, maka kau pergi rumah Tuhan untuk terima komuni. Kau terima dengan segala kelayakan sepanjang masa. Frater, Yeskiel 34 ayat 15-16. Yeskiel 34 ayat 15-nya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lanjut. Yang hilang akan aku cari. Cari yang hilang, gembala. Cari banyak koruptor, banyak politikus koruptor. Kamu yang Katolik ini, tolong cari mereka tuh sesat dan hilang karena uang kamu. Bantu mereka untuk lihat yang benar. Yang hilang akan aku cari, yang tersesat akan aku bawa pulang. Bantu mereka, para pemimpin Katolik, DPR, bupati dan semua. Kalau ada kepala dinas yang korup, kau tegur dia kembali ke jalan yang benar. Kalau dinas kesehatan dia pakai barang-barang untuk kesehatan dan puskesmas semua, tidak sampai di sana, kau tegur dia. Mereka ini berpikir tentang kesesatan dalam uang. Kau harus bawa mereka pulang ke jalan yang benar. Lanjut. Ya. Berikutnya, yang luka akan aku balut. Kapan engkau turun ketika engkau dengan nomor 1 di bupati kabupaten? Kau lihat ada satu mama tua yang pikul pulang, uge-uge yang dibejau, uge-uge pulang pasar atau pulang kebun kopi, pikul ini itu. Mam tua, kau naik dulu, saya punya nomor 1, tidak apa ini uang kalian pun saya bawa sampai di rumah. Kapan? Kapan kau temani bidan, perawat, pergi, kepala dinas kesehatan, kapan kau temani yang naik turun gunung di Indonesia, para bidan, para perawat. Antara mati dan hidup harus menyelamatkan partus dari seorang ibu. Kapan? Atau hanya datang marah-marah para bidan, kepala puskesmas, tidak jelas apa semua. Kau kapan duduk dengan dia untuk dengarkan keluh kesahnya? Kau kapan sembuhkan mereka punya luka yang bersama dengan engkau? Kau kapan pergi ke satpam di sana, kau duduk dengan dia? Kau tahu keluh kesahnya? Kapan? Lanjut. Yang sakit akan aku kuatkan. Turun ke ayat ketiganya. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Turun ke ayat 3, Frater. Ayat 3. Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu membuat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Artinya seorang leadership kreatif, pasif. Ajar orang, susunya kamu minum, kulitnya kamu buat apa? Ini masuk ke dalam namanya ekonomi partisipatif dan solidaritas partisipatif dalam konsep ekonomi. Kau sendiri harus ajarkan mereka. Gunakan semua. Susu kamu minum, kulit kamu buat ini, daging kamu buat apa. Itu yang namanya seorang pemimpin yang kreatif. Bukan hanya duduk sidang di sini dapat doi, tidur, ngantuk, ngorok di tempat sidang. Ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Itu kontras yang dari sana ya. Situasi politik kita, situasi politik Indonesia seperti ini. Kepemimpinan Indonesia yang Katolik, saya bilang ya maaf, yang Islam, yang Protestan saya omong di sini. Yang Katolik, minta maaf kalau kalian marah sebagai saudara Katolik, marahlah tidak apa. Makanya yang di bawah ayat 15 ke sana tuh kontras dengan situasi yang ada di sini. Situasi di sini nih. Kamu tidak ajarkan mereka minum susu, kamu tidak ajarkan mereka gunakan kulit sebagai kreatif, efektifnya seperti apa, efektivitas dari sebuah produk seperti apa, kalian tidak tahu.
Sekarang yang lemah apa brother? Kamu tidak kuatkan. Itu situasi yang sekarang politik kita punya. Ya. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, Apalagi? yang luka tidak kamu balut, Apalagi? yang tersesat tidak kamu bawa pulang, Lanjut. yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Itu yang terjadi. Tolong para politikus Katolik, anggaplah ini ajaran sosial gereja. Saya tidak sentuh semua hasil konsili, tapi saya sentuh kitab suci bagaimana Allah Yahweh berhadapan dengan kecurangan dalam kepemimpinan, krisis kepemimpinan di dalam dunia Yudaisme pada saat itu. Baca kembali ayat 4-nya. Kamu pakai untuk injak-injak peras harga diri bangsa Indonesia ini. Ya. Ayat 4-nya. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dan kamu sekarang ayat berikutnya, pukulan terberat. Kamu menjadikan rakyat sebagai binatang buruan dan dijadikan sebagai bahan makanan. Dengan demikian mereka pun terserak-serak, oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Sekarang ayat ke-7. Tuhan ambil alih kegemalan. Oleh sebab itu, hai para gembala, dengarlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai para gembala. Semua Bapak Uskup dan imam-imam dengar ini juga. Semoga Bapak Uskup dan imam-imam dengar ya. KBI dengar semua juga ya. Semoga para politikus Katolik dengar. Kalian adalah gembala yang dibawa ke tempat pembantaian, yang dikirim ke tengah serigala politik. Semoga didengarkan oleh Bapak-Bapak Uskup dan para imam pasal-pasal paroki ayat 7. Karena itu dengarkanlah aku, hai gembala. Oleh sebab itu, hai para gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku Allah yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai para gembala, Dua kali sekarang. Kali kedua. Oleh karena itu, hai para gembala. Lanjut ayat ke-10-nya. 9 Datar. Ya, maksudnya ulang kembali 2 kali. Di ayat 7, hai para gembala, dengarkanlah aku. Karena itu ayat 9, hai gembala-gembala, dengarkanlah aku Tuhanmu. Oleh karena itu, hai para gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan Baca ulang ayat 10-nya dibaca ulang. Rusak. Ya, keras Datar ini. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan para gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan aku akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku.
gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Penting sekali sini, Ratu. Kau tahan di situ. Baca kembali 1 Petrus yang kau baca tadi 5 ayat 2 dan 3. Itu keras sekali di sini. Petrus juga yang sama. Di dalam konteks Yesekiel ini Petrus bawa di sana. Gembalakanlah bukan dengan tangan besi yang tadi diinjak diinjak dan diperas. Jangan itu. Betul, Pak. Jangan untuk kepentingan dirimu. Kau jadikan gembala anak-anak domba itu, kawanan itu jadi tempat sapi perah atau domba perah untuk kepentingan dirimu. Itu ya, ini yang Petrus juga mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh Yesekiel ini. Ratu bantu dulu. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 9. Menderita. Jadi gembala Katolik, politikus Katolik harus lawan arus untuk menderita. Tidak apa. Karena engkau menolak korupsi, engkau tidak mau terima uang ayat 9-nya. Lawanlah dia. Telepon dari penjara ini sangat berbahaya di Kolombia, itu sangat berbahaya. Oke. Sekarang Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. bab 4 ayat 16. Kalau kamu politikus Katolik, Kristen, dengar ini baik-baik. Menderita karena kalian mampu melawan arus. Kalian tidak ikut arus korupsi yang ada. Kalian mampu mengatakan yang benar seperti ini. Hutan di Kalimantan, hutan di Papua bukan untuk ditebang. Bab 4 ayat 16. Tetapi, Kalau saya bilang itu 1 Petrus, oke. ya, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Frater, ayat 10 dibaca kembali. Oke, ayat 10-nya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan para gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Para gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Oke, itu terminologinya ini ya yang terjadi sekarang ya. Oke, karena Pater masih ada urusan mungkin di bawah. Oke, ini saya sapa dulu. Ini ada Korisema sama Paman Tom. Halo. Prater. Oke, Paman Tom, ya. Ada ya. Oke, siap. Korisema ini, halo. Kita ke Ratu ini. Oh ya maaf, Koresema. Tidak tahu Koresema ada di sini atau tidak. Kalau tidak kita turunkan sebentar biar saya selesaikan tema politik dulu. Oke, Frater, ayat ke-11-nya.
Yeskiel tadi ya 34 ya. Baik. Oke. Ayat 11. Jangan tutup karena itu penting sekali ini tentang kepemimpinan. Tadi saya lupa kasih tali tadi. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bu Kartika, tolong teman-teman yang minta naik siap-siap kalian mute ke sendiri, oke? Bantu dulu, berarti kembali 12 Saya baca ulang. Oh ya, 11 dulu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Sebentar dulu, Mr. Persepuluhan. Untung Romo di Kolombia. Kalau di Konoha, sudah pasti tukang bakso tiba-tiba lewat. Tidak mengerti. Maksudnya mana, Mr. Perpuluhan? Saya omong untuk para politikus Katolik. Saya tidak penting mau Islam, Protestan, urusan mereka. Oke. Engkau jelaskan, saya tidak mengerti engkau punya tukang bakso lewat. Oke, lanjut. 12-nya berarti. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Tidak apa tuh pulang libur kamu tangkap saya, tidak apa tuh kalau omong untuk saya punya saudara-saudara Katolik. Tangkap saya. Tidak apa saya pulang libur tuh. Karena saya teriakan ajaran sosial gereja kepada orang Katolik politikus. Tidak takut. Lanjut. Saya bukan teriak untuk orang Islam toh. Saya bukan teriak untuk Protestan, kepemimpinan Katolik. Lanjut. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Lanjut. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Lanjut. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Bukan di hutan-hutan Papua yang tandus, yang dipotong karena tandus karena dipotong. Bukan di hutan-hutan Kalimantan yang dipotong karena ego dan korupsi. Di padang gurun yang berumput hijau. Karena itu Yeskiel bagus. Dia ungkapkan semua krisis kepemimpinan yang terjadi. Sekarang Allah punya model kepemimpinan. Dari 12 selanjutnya adalah model kepemimpinannya. Saya turunkan gembala-gembala yang tidak ikut. Saya punya kepemimpinan ini. Lanjut, Frater. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Bagaimana orang Asmat, orang Dayak pergi cari makanan di hutan? Kalau hutan sudah tidak ada. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan aku cari, yang tersesat akan aku bawa pulang, yang luka akan aku balut, yang Baca sampai sakit 22, akan berarti. aku kuatkan. Baca terus sampai 22. Model kepemimpinannya Allah, kegembalannya Allah. Dia butuh pemimpin Katolik seperti ini. Ingat, saya omong untuk para politikus Katolik. Kalau para politikus Katolik, saudaraku, mau lapor, mau tangkap saya, silakan kau pulang libur, kamu tangkap saya. Saya mau lihat orang Katolik buat seperti itu. Bahwa seorang imam, seorang saudara yang Katolik tidak pernah bisa membuat mereka membuka matanya. Lanjut. Dari 16 Dan saya omong kitab suci, saya tidak omong yang lain. Saya omong baca kitab suci. Ya, oke. Yang hilang akan aku cari, yang tersesat akan aku bawa pulang, yang luka akan aku balut, yang sakit akan aku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan aku lindungi.
Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu, Berapa lama lagi kepemimpinan Katolik, Imam Uskup? Berapa lama lagi kita masih berada di zona nyaman kita? Melihat situasi seperti ini, rakyat menderita, hutan ditebang. Berapa lama lagi kepemimpinan, wajah kekristenan dicoreng oleh ketidakpedulian kepemimpinan? Lanjut. dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim dari antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah kamu belum cukup bagimu bahwa menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu menginjak-injak padang rumput dan yang lain-lain dengan Tahan kakimu? dulu. Tidak cukupkah? Tuhan bilang, tidak cukupkah kamu menghabiskan padang rumput itu? Tidak cukupkah hutan sudah ditebang itu? Baca kembali ayat itu. Dan kamu hai domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Apakah belum cukup untukmu menghabiskan hutan yang terbaik bagi Indonesia? Lanjut. Mesti pulakah kamu menginjak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Masih pula ke kamu mau menginjak hutan-hutan yang lain? Lanjut. Belum cukupkah kamu bahwa kamu minum dari air yang jernih? Belum cukupkah sampai sekarang kamu minum air yang jernih dan generasi kita punya yang lahir kemudian akan minum dari air yang kotor? Lanjut. Mesti pulakah yang kamu tinggal di situ, kamu keruhkan dengan kakimu? Masihkah kamu mau mengeruhkan itu, menggali buat tambang dan lain sebagainya? Ini semua ada dalam kitab suci. Saya omong bukan tipu-tipu. Terima kasih tadi ketika anak Papua Barat bilang salam, nyanyikan kami satu lagu Ebit yang tentang itu. Maka minta maaf hari ini. Spesial tema ini untuk para pemimpin Kristen yang sejati. Baca kembali ayat yang terakhir itu, Frater. Masihkah engkau ingin mengeruk yang itu? Ya, berarti 18 saja, Pater. Mulai dari awal aja. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu menginjak-injak padang rumput yang lain dengan kakimu? Belum cukupkah pula bahwa kamu minum dari air yang jernih? Mesti pulakah kamu yang tinggal di situ, kamu keruhkan dengan kakimu? Omong tentang itu, omong tentang tambang dan semuanya. Lanjut, Frater. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan oleh kakimu? Bagaimana mungkin generasi kita selanjutnya akan makan dari semua pohon yang telah kalian tebang? Dan air kotor yang sudah keruh karena kalian telah menginjak-injakan harga diri penduduk asli, suku-suku Dayak, suku-suku Asmat dan semua suku yang lain. Bukan saya yang omong. Terima kasih teman dari Papua tadi, Papua Barat. Mungkin saatnya kita sudah harus omong tema ini. Kepemimpinan kekristenan yang sejati dalam leadership menurut kacamata pemikiran dan perasaannya Kristus. Lanjut. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Aku akan menjadi hakim untukmu, Katolik, para politikus Katolik. Antara Indonesia yang kurus dan yang lain yang gemuk, yang adalah kalian karena hasil korup. Saya omong untuk politikus yang korup, yang Katolik, yang baik. Lanjutkan perjuangan. Lanjut. Oleh karena semua yang lemah kamu desak
dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu. Yang lemah, suku-suku asli. Yang lemah karena urusan perutmu, lambungmu. Dan dengan kekuasaanmu, tanduk artinya dengan kekuasaanmu. Kamu pojokkan mereka, kamu sisihkan mereka, dan kamu hilangkan harga diri kebudayaannya. Baca kembali ayat itu, penting sekali. Sangat aktual dalam posisi Indonesia. Ya, oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu. Tanduk yang lemah, kamu jauhi mereka dengan perutmu. Artinya urusan kekayaan. Perut itu urusan keuangan dan semua. Bahu, kekuasaan, tanduk, lambang kekuasaan. Dengan seperti itukah kamu menyisihkan, menjauhkan orang-orang lemah? Lanjut, Frater. Sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka kamu keluarkan mereka dari mereka punya tanah. Kamu ungsikan mereka dari mereka punya harga diri. Dari kandangnya mereka kalian keluarkan karena perut, karena kekuasaanmu. Lanjut. Ya. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Lanjut. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakan semuanya ini. Aku Tuhan yang mengatakan semuanya ini. Masih ada harapan baru. Seorang gembala seperti Daud. Yang menggembalakan atas kehendak Allah. Panggilan moral untuk semua para politikus Katolik. Anggaplah ini adalah teriakan, tangisan dari ajaran sosial gereja. Dari semua yang telah kita baca untuk kalian. Jadilah Katolik yang benar di hadapan Allah dan di hadapan negara. Pro patria et ecclesia. Kepada bangsa dan kepada gereja. Tolong. Ada yang perti-perti yang kepalanya miring, mulai potong saya punya video sebentar, mulai posting aja sepotong-sepotong. Oke. Kamu pasti tersakiti. Para politikus Katolik yang koruptor, yang baik silakan lanjut terus. Tetapi harga dirimu akan tetap dihakim oleh hati nuranimu yang baik. Engkau tidak bisa menipu hati nuranimu. Menipu hati. Suster Edel, ya, Suster Edel sudah mute. Ini suster ini misiolog. Dia misiolog. Dia misiolog. Jadi kalau ada misiolog sudah naik ini, biar saya turun saja. Pater, sondeju saya masuk sebentar karena sebentar 15 menit lagi kami ada misa. Oke, Suster Angko, kasih redam sedikit situasi memanas tentang kepemimpinan ini. Nanti saya lanjut. Kau cerita sedikit tentang misiologi dulu kah? Suster ini dia tidak mau omong tentang misiologi ini, biar sudah. Oke, berarti saya rangkum setelah membaca masih banyak ayat tentang kepemimpinan kegembalan dalam kitab suci. Kembali teringat Paus Fransiskus 28 Juli 2013
Saya ingat tanggal itu karena saya punya tanggal, jadi saya ingat selalu pernyataan model kepemimpinan dalam kekristenan yang sejati, Katolik yang sejati ada 3 model. Yang pertama, gembala yang baik, pemimpin yang baik harus ada di depan kawanannya. Bukan untuk menunjukkan jalan, lebih dari menunjukkan jalan adalah berani mengambil resiko. Ambil resiko untuk segala lawan arus bahaya yang akan datang di depanmu. Politikus Katolik Indonesia, lawan arus. Kalau ada yang membuat engkau terjebak dalam korupsi, keluarlah dari situ. Lebih baik makan dengan keringat yang jatuh dari dahimu daripada engkau harus curi dari keringat orang lain. Ambil resiko. Lawan arus. Mentalitas salmon. Ikan salmon itu kalau dia mau berikan yang terbaik untuk generasi yang baik, kalau dia mau taruh dia punya telur, dia harus berenang di mana sampai kepada tempat di mana airnya jernih dan di mana mata air sungai itu lahir. Dia tahu bahwa dia harus lawan arus untuk memberikan generasi yang terbaik. Yang kedua, jangan sampai kita punya mentalitasnya udang. Udang itu dia taruh dia punya kotoran, semua dia punya kepala. Makanya negara-negara seperti Kolombia kami tidak makan kepala udang. Mungkin Indonesia makan ya. Karena banyak kotoran di sana. Jangan sampai kita menjadi generasi udang. Jangan sampai leadership kita adalah leadership udang. Yang ada di dalam kepalanya adalah kotoran. Negativisme. Dan ingat, ada pepatah Spanyol yang mengatakan, el camarón que duerme lo lleva corriente. Udang yang tidur akan dibawa oleh arus. Jangan sampai leadership kita, kepemimpinan kita mudah dibawa arus. Tipe kepemimpinan yang kedua, tempat dari seorang pemimpin Kristen yang sejati adalah di tengah-tengah domba. Bukan di luar domba. Kenapa? Seorang pemimpin yang baik, seorang gembala yang baik, dia punya harumnya harus harum domba. Kalau dia adalah pastor proki dari proki yang lebih banyak petani, harumnya juga harus bau harum lumpur. Artinya, teriakanlah semua harapan dan mimpi dari para petani itu. Ada bersama dengan dia, berlumpur karena kerajaan surga. Di dalam panggilan ketika di Rio Janeiro atau di Spanyol atau di Panama, saya lupa, Franciscus bilang begini, orang muda Katolik, jadilah anak jalanan Kristus, yang berlumpur karena Kristus, yang berlumpur karena pewartaan. Jangan sampai kegembalaan kita di kampung lebih banyak asistensinya di kota. Jangan sampai lebih banyak kunjung rumah orang-orang yang kasih kita uang daripada orang-orang paroki kita yang Mama Santa Ana, yang ini dewan yang tidak punya uang, kita tidak kunjung. Jangan sampai. Jangan sampai kita hadir dalam undangan-undangan yang terhormat, sedangkan kita tidak bisa menjadi undangan ketika seorang miskin, nelayan, petani, yang kerja jadi buruh, ketika mereka juga malu untuk undang kita. Undanglah dirimu sendiri, duduk dengan mereka. Di rumah mereka yang kumuh, di pondok mereka duduklah. Saya kalau cuti itu duduk di pasar dengan mama papa lele, mama lele kalau di NTT itu duduk ngobrol. Kadang orang saya senang juga mancing mancing dengan yang nelayan yang duduk di batu, duduk di dermaga di Mombaut, santai saya punya. Hal-hal seperti itu. Jadi harummu harus harum domba. Mau harumnya siapa? Dan pemimpin yang baik, gembala yang baik, kata Paus Franciscus, harus berada di belakang kawanan. Bukan menyembunyikan diri, tetapi harus belajar dari kawanan.
banyak kawanan domba-domba yang lebih pintar dari gembalanya. Kalau urus keuangan ada akuntan, ya banyak akuntan Katolik, omong dengan dia. Kalau omong tentang perkawinan, panggillah Pak Sutri. Seperti itu. Bagaimana, sharinglah pengalaman kalian. Kalau ambil tentang usaha, panggillah para awam. Dengarkanlah bagaimana mereka mereka punya perjuangan dari 0% sampai sekarang pemilik perusahaan. Dengarlah mereka. Kalau butuh menangani kasus Pak Sutri, butuh psikolog, manajemen konflik, panggillah kita punya psikolog Katolik di proki-proki. Bantulah para Pak Sutri atau siapapun yang mengalami persoalan seperti itu. Yang kita tidak tahu pewartaan, ya konsultasilah mereka yang tahu pewartaan. Saya gagap juga TikTok ini. Kenapa begitu banyak moderator? Ya karena bantu, karena saya tidak tahu. Seperti itu tuh. Mungkin ini menjadi bahan refleksi dari kepemimpinan kita semua. Kalau jadi kepala sekolah di kampung atau di mana engkau Katolik, lihatlah ke tadi semua prinsip kepemimpinan yang telah kita baca tadi. Tolong itu. Kalau jadi anggota Dewan Paroki, tunjukkan itu kepemimpinan seperti itu. Kalau jadi pemimpin KGB, KUB di kampung, carilah pemimpin dengan prinsip-prinsip gembala yang baik. Seperti itu. Pusing kalau tersesat, ya kau pulang kembali ke jalan. Pulang kembali ke gereja tuh kalau kau pusing. Kau sementara pusing. Begitu. Oke, silakan. Lagi setengah jam, teman-teman. Mau makan siang. Terima kasih kalian sudah buat saya omong refleksi tentang leadership kepemimpinan politik dari para politikus Katolik. Sesuai dengan kitab suci, saya tidak omong nalar sembarang. Yang telah kita baca semua kitab suci kok. Sudah semua tertulis. Seolah sudah dinubuatkan bagaimana situasi para politikus Katolik kita. Kartika. Halo Bu Kartika. Oh ya Bu Kartika. Saya di Kolombia jam 11.35. Kakak Christine, saya pikir engkau kemana Christine ini? Selamat malam Pater. Yo, selamat. Engkau dari mana? Saya dari Manggarai Timur. Sekarang di Sumba, lagi nguli biasa Pater. Yo, silakan. Ini malam memang dari sharingnya Pater itu luar biasa sekali. Ini menjadi permenungan untuk politisi-politisi Katolik. Saya sangat apresiasi ini Pater. Semoga di pembicaraan selanjutnya Pater terus mengedepankan ini, menyuarakan tentang ini. Engkau mau tanya atau bagaimana? Kalau saya mau tanya Pater, saya tanya ini begini Pater. Karena
politik, yang namanya politik itu Pater pasti putar balik. Itu mungkin dari sisi ilmu sosialnya. Tapi mungkin kadang politik itu menyimpang dari keimanan. Macam kalau contohnya seperti begini, Pater. Kalau kita Nana langsung ke pertanyaan. Engkau buat narasi terlalu panjang. Ini pertanyaan lebih pendek daripada narasi ini. Saya bingung lagi mau bagaimana nih. Mau ikut semua engkau punya narasi atau to the point saja? Oke, Pater. To the point saja, Pater. Ya, to the point saja. Karena kalau narasi terlalu panjang, saya bingung nanti. Jangan sampai narasi mengkaburkan pertanyaan. Oke, Pater. Bagaimana keimanan Katolik itu ketika terjun ke dunia politik? Itu saja. Yang tadi kita bahas tadi apa? Berarti saya rugi sekali bahas dari tadi kalau engkau mau tanya hal yang sama saya. Tidak, Pater, karena di situ kan pasti akan berbenturan, Pater, keimanan dengan politik. Saya sudah omong tentang apa? Tentang komparasi. Engkau harus lawan arus. Yang seperti Salmon tadi di semua itu karena itu. Oleh, keren tak boleh. Saya sudah jelaskan dari tadi engkau di mana lah. Terima kasih, Pater. Langsung begini. Intinya begini, Pater. Seperti Galatia 16 tadi, saya sepakat itu. Artinya begini, prinsip kita melawan arus. Galatia 16 bagaimana? Ya. 4:16. Galatia 4:16 itu saya sepakat dengan itu. Artinya kembalinya ke situ, melawan arus gitu. Engkau harus tunjukkan engkau punya karakter kekristen dalam kepemimpinan. Maka saya tutup dengan prinsip dasar kepemimpinan kekristen menurut Paus Fransiskus. Di depan, di tengah, dan di belakang. Tapi begini, Pater, karena begini, sekarang kan begini, kalau saya menurut pengamatan saya dan berbahasa saya sekarang begini, politisi Katolik itu cenderung begini, pencari kerja, Pater. Ya, Nana, saya sudah jelaskan awal mula tadi. Mungkin engkau tidak masuk. Saya bilang politik itu adalah panggilan hidup, bukan profesi hidup. Kalau panggilan gratis, profesi tuntut dibayar. Saya sudah omong dari tadi. Engkau tidak dengar baik-baik tadi kan? Ya, tapi begini, Pater, maksudnya begini. Apakah ada mental-mental seperti itu masih dipertahankan sebagai kekristenan? Kau harus tanya di mereka, bukan tanya di saya. Nah, itu yang perlu saya dan mungkin teman-teman yang lain yang mungkin fokusnya untuk mencari kerja. Itu dalam bahasa saya, Pater. Ya, tadi saya bilang politik dianggap sebagai dunia profesi, ini jadi persoalan. Karena itu butuh yang kita namakan katalisator, yaitu gereja di situ. Gereja harus masuk dan memberikan ajaran sosial gereja kepada para politikus ini. Mempersiapkan mereka bagaimana engkau sebagai Katolik masuk dan terjun ke dunia politik. Saya sudah jelaskan dari tadi, Nana, engkau ini buat bagaimana rangkum. Iya, Pater. Saya pikir pertanyaan baru. Pater. Maksud saya begini, Pater. Ini kan kita awam. Sekarang kan memang ada ketegasan dari Pater tadi untuk para gembala kira-kira bagaimana mengorbitkan teman-teman Kristen yang lain, khususnya teman-teman Katolik yang lain untuk cara berpolitik yang baik itu seperti ini, begitu. Sekarang kan begini, gereja ini saya rasa sekarang, Pater, abu-abu. Itu, Pater. Ya, saya menghargai perasaanmu. Kan kalau kau bilang gereja abu-abu itu kau bilang saya rasa, berarti saya menghormati perasaan. Iya. Tetapi ini saudara, ketika engkau bilang abu-abu, engkau harus tunjukkan datanya dulu. Dari data ini, saya menyimpulkan bahwa posisi gereja abu-abu. Jangan langsung bilang gereja abu-abu, tetapi data kau belum kasih tunjuk. Siap, Pater. Makanya kalau engkau bilang saya rasa, ya saya tidak mau banyak lagi karena itu keputusan pribadimu, itu subjektivisme, relativisme dan subjektivisme dalam berpikir.
Tetapi ketika engkau katakan bahwa menurut penelitian data sekian, posisi gereja abu-abu dalam dunia politik, itu baru saya yakin. Tapi kau bilang, menurut perasaan saya, yang saya rasa, saya tidak mau banyak lagi karena perasaan itu subjektif dan itu pribadi. Oke, Pater. Mungkin perasaan saya mewakili saja. Jangan Saya pernah generalisasi karena perasaan itu adalah sangat pribadi. Bagaimana yang kau rasakan, Ratu? Engkau yang tinggal di Sumbai, orang Sumbai ini, kau punya perasaan sama dengan sisi timur punya? Tidak, Romo. Thomas, kau punya perasaan sama dengan Ratu? Sama dengan Ratu, Bu. Gereja tidak pernah abu-abu. Tidak. Engkau jangan pertanyaan. Sebagai manusia, engkau punya perasaanmu, Thomas, engkau punya perasaan pribadi sama dengan Ratu punya perasaan? Oh iya, sama-sama. Dengan Ratu ya, dengan Ratu. Kalau Ratu sedih, kau juga sedih? Ya pasti beda, setiap orang punya perbedaan dalam merasa. Frater, engkau punya perasaan sama dengan Ratu punya? Beda, Pater. Beda lah, Thomas. Masa si Ratu sedih, engkau gembira, kau bilang sama, bagaimana? Karena itu, sisi timur, jangan pernah membuat sebuah generalisasi sebagai kesimpulan kalau itu perasaan pribadimu. begini, Pater. Maksud saya begini, ya. Kenapa? Ya, apakah perasaan itu apa itu ungkapan iman? sisi apa bagaimana, itu Pater? Perasaan? Gini, Pater. Apakah perasaan itu bukan merupakan ungkapan iman juga, Pater? Coba Pater jelaskan ini dulu. Sekarang kau jelaskan apa Ini itu secara perasaan pribadi kepada saja, saya. Engkau sekarang jelaskan dulu apa itu perasaan kepada saya sebelum sandingkan ke iman. Karena ada 3 komposisi yang berbeda. Pikiran, perasaan, dan iman. 3 hal yang berbeda di situ. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau. Apa itu perasaan menurut engkau? Perasaan itu... Apa itu rasa? Kau ambil langsung contoh. Ya, rasa itu, Pater, saya contohnya begini. Rasa itu langsung pakai yang di atas atau pakai yang di sini? Pakai hati, Pater. Itu jelas. Jadi untuk sebuah kebenaran hipotesis, dia pakai ini atau pakai ini? Tapi semuanya pakai akal, Pater. Ya makanya kau bilang tadi menurut perasaan saya gereja abu-abu. Sekarang kau tunjukkan data dari perasaanmu atau kita analisa pakai ini data. Kalau dalam dunia politik, Pater, minta maaf saja saya tidak bisa membeberkan data karena begini, sesuai saya tidak masuk dunia politik, saya kembali tidak, Pater. Karena ini kan tadi kan sisi timur. Saya rasa rugi saya punya waktu di sini. Siap. Omong tidak jelas ini. Kau omong tadi bilang saya rasa posisi gereja abu-abu. Kau harus pertanggungjawabkan itu. Bagaimana engkau datang dengan hipotesis dari sebuah perasaan bahwa gereja itu abu-abu, atau hipotesis dari sebuah pikiran bahwa gereja itu abu-abu. Kalau itu dari sebuah pikiran, maka kau harus tunjukkan datanya di mana bahwa posisi gereja abu-abu. Kasusnya apa? Siap, Pater. Sekarang kau tunjukkan ke saya data dari perasaan yang membuat gereja itu abu-abu dalam posisi politik. Begini, Pater. Karena dalam banyaknya masalah, ini salah satu contohnya. Ketika kemarin masalah soal pertambangan di NTT, ya. Itu keberpihakan gereja itu minim. Engkau kapan katakan bahwa gereja minim? Berapa kali waktu saya masih partir kami turun di jalan-jalan kasus Tibo dan lain sebagainya? Berapa kali demo
yang dilakukan oleh gereja karena gas yang ada di Mataloko, gas alami yang ada di Mataloko. Berapa posisi Monsenyor Budi Kleden terhadap hal itu? Berapa tulisan Pater Felix Bagi terhadap kasus yang ada di Papua? Lalu engkau bilang dan dapat membawa di Flores kami minim. Posisi abu-abu. Lalu pertanyaan saya, apa yang kau buat sebagai orang Katolik terhadap semuanya itu? Saya akan seperti yang Pater bilang tadi, akan mengikuti Galatia 4. Oke, 16. sekarang karena engkau bukan anak kecil lagi, berapa dalam umurmu sampai di sini sudah turun ke jalan-jalan dan protes tentang tambang dan lain sebagainya? Kalau protes tambang saya secara pribadi, Pater, secara pribadi saya tidak bisa mengakomodir itu secara sendiri, gitu. Berapa kali kau turut berpartisipasi dalam tindakan sosial gereja? Kalau untuk melibatkan diri, maksudnya melibatkan diri secara terorganisir dalam gereja, saya belum pernah, Pater. Karena itu, masuklah dulu di dalam keterlibatan ini, supaya engkau tahu bagaimana. Ketika saya dikirim untuk menjadi koordinator koordinator wilayah Posko Sabang dan Posko Aceh, baru saya rasakan inilah kerja sosial gereja atas nama Bibat Internasional dan Caritas Internasional. Karena itu waktu itu filsafat waktu skripsi filsafat saya tulis tentang filsafat wajahnya Emmanuel Levinas. Ketika seseorang memandang saya bertanggung jawab atas hidupnya. Ketika saya mau buang sampah di jalanan, di Flores, di mana saja, saya harus berpikir bahwa pohon-pohon akar-akar tidak makan dari sampah. Apa yang terjadi di Flores dengan sampah, dengan engkau ende Maumere atau sampai Labuan Bajo, dari Flores Timur sampai ke Labuan Bajo, berapa kesadaran untuk tidak buang sampah di mana-mana? Hal yang paling kecil. Dan berapa beratnya gereja harus berhadapan dengan orang-orangnya sendiri, dengan para politikus koruptornya sendiri, untuk menyadarkan mereka di dalam khotbah. Berapa kali imam-imam harus teriakan khotbah tentang hidup baik dan benar di hadapan Allah. Ini jadi persoalan besar, oke? Ya, makanya sekarang tugas untukmu, jangan tanya berapa besar gereja beri kepadamu. Tanyakanlah berapa yang kau bisa turut berpartisipasi dalam perjuangan gereja untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Oke. Jadi jangan pakai perasaan lah. Kau bawa perasaan di sini, kau bukan bawa data. Perasaan tidak punya data. Coba engkau data. Oh, perasaan sakit hati 5%. Tidak mungkin kah? Ratu, kau punya perasaan fall in love, jatuh cinta 10%. Begitu kah? Bagaimana membuat data perasaan begini nih? Siap, Pater, siap. Okay. Jadi jangan bilang saya rasa gereja ini, saya rasa ini. Jangan, tunjukkan data. Lihat saja bukti nyata yang ada. Dan Monsignor Budi Kleden harus mendapat tantangan dari berbagai pihak karena geotermal itu. Dengan surat gembalanya. Salah satu bukti bagaimana gereja dan Laudato Si-nya Paus Fransiskus. Oke, terima kasih teman-teman. Lagi 8 menit. Oke. Ada yang memanfaatkan 8 menit ini kah? Sistem kau turun dulu ya. Alexander, naik Alexander. Manfaatkan 8 menit, 7 menit ini. Selamat malam Romo, terima kasih banyak
sudah gabungkan saya di room ini, Romo. Oke, ya, maaf, teman-teman jangan hakimi siapapun, hanya kita sudah serius sudah aja. Kamu di bawah jangan serang lah, mas. Santai. Kalau tidak saya hilangkan komentar dulu untuk sementara. Bukan, mungkin dia juga hanya mengekspresikannya itu mungkin harus diperbaiki mengekspresikan seperti itu atau cara pandang tentang gereja. Oh, dengan berita kecil seperti ini gereja sudah hancur, gereja tidak buat apa-apa. Ini perjalanan 2000 tahun. Lihat posisi Paus Leo terhadap Donald Trump. Saya mewartakan Injil, makanya yang kita baca tadi, Injil berhadapan dengan posisi raksasa politik. Paus Francis bilang, saya hanya omong tentang kebenaran Injili. Posisi gereja terhadap peperangan. Oke, seperti itu. Yuk, Alexander, silakan. Bisa tanya, Romo? Iya, manfaatkan 6 menit ini, oke. Oke, terima kasih banyak. Saya tidak ikut materi tadi, Romo, tapi hanya mendengar tema tadi terakhir itu Romo sampaikan kepemimpinan politikus. Saya mau tanya, bagaimana kepemimpinan politikus dalam keluarga, Romo? Ada ke, Romo? Begini, seorang filsuf bilang begini. Politik itu seperti membangun sebuah istana. Jika tidak dibangun dengan keadilan dan kebenaran, maka politik itu akan menjadi penjara. Kita terapkan juga dalam kehidupan perkawinan. Perkawinan itu seperti membangun istana. Jika tidak dibangun dengan cinta yang tulus, maka istana itu akan menjadi penjara di dalam perkawinan. Seorang anak hanya butuh 9 bulan untuk dilahirkan. Seorang ibu hanya butuh 9 bulan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi seorang ibu dan seorang bapak membutuhkan seumur hidup untuk menjadikannya seorang manusia. Pemimpin tidak lahir pemimpin. Pemimpin dijadikan pemimpin. Karena itu formasi kepemimpinan mulai dari dalam rumahmu. Bangun itu, karena engkau hanya butuh 9 bulan supaya anakmu lahir, tetapi engkau sebagai orang tua butuh seumur hidup untuk menjadikannya benar-benar manusia. Dan sangat jelas, seorang filsuf pernah mengatakan tentang anak-anak, seorang anak itu seperti malaikat yang jatuh dari surga dengan sayap yang patah. Engkau sebagai orang tua harus bisa menjahit kembali sayap-sayapnya agar suatu saat nanti mereka bisa terbang sendiri. Dan ketika engkau harus jahit, engkau harus tusuk jarumnya. Di sini kita omong tentang disiplin. Dan orang Jepang mengatakan bahwa disiplin itu lebih kuat daripada kepintaran. Barang siapa disiplin, dia telah memenangkan kepintaran itu. Karena itu didiklah anakmu dengan disiplin. Oke, terima kasih banyak, Romo. Yang kitab suci yang kita omong gini, karena dari kecil tanya sama Bapak Antonius Mere itu. Baca kitab suci di bawah pelita atau kompor gas. Kalau bulan purnama, saya curi-curi baca kitab suci. Yang teman-teman kelas saya pun tidak tahu bahwa saya buat itu dari kecil. Tanpa mengetahui bagaimana saya, besok saya ingat ayat, tidak pernah berpikir seperti itu. Ingat, jadikanlah rumah tanggamu, jadikanlah rumahmu, jadikanlah keluargamu sebagai tempat pertama pembinaan agar anakmu sungguh-sungguh menjadi manusia. Alexander, sekarang saya mau tanya sebagai penutup di sini, lagi 3 menit. Iya. Sebutkanlah kepada saya, kalau saya orang guru ya, macam saya ada murid-murid. Ratu di sini, Ratu dengan Alexander adalah muridku hari ini, contohnya. PR untuk kalian berdua, ujian. Tuliskanlah kepada saya di kertasmu. Jawab pertanyaan ini. 7 keajaiban dunia. Alexander, mulai. 1. Komodo. Komodo, cukup. Ratu.
Danau Kelimutu. Danau Kelimutu, yang agak besar dunia nih, jangan terlalu Flores. Oke, kan. Bukan sedikit dari Flores. Apa lagi? Ke Cina. Tembok besar Cina. Ke Cina. Alexander, ke Mesir. Piramida. Oke, ke Roma. Santo Petrus nih. Glosorium atau apa namanya itu? Santo Petrus nih. Basilika. Oke. Basilika. Ke Jawa. Candi Borobudur. Borobudur. Oke, kita ke Paris. Yang menara tuh. Eiffel. Ratu, ke Italia, menara juga. Apa ya? Menara Arah miring Pisa. Pizza. Oke, ke Panama. Terusan Panama. Suez, Oke, Panama. lalu ada seorang anak namanya Thomas. Dia bilang begini, Guru, Pak Guru, saya malu. Saya punya jawaban tidak sesuai dengan yang teman-teman punya. Hah? Gurunya kaget. Kenapa lagi engkau? Itu kan keajaiban dunia. Aduh Pak Guru, minta maaf. Saya tulis tadi, keajaiban dunia adalah dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, dapat bekerja dengan tangan, dapat berjalan dengan kaki, dan terlebih dapat mencintai dengan hati. Alexander, keajaiban dunia tidak ada di luar dirimu, di dalam diri. Terima kasih banyak. Latihlah anakmu supaya bisa melihat dengan benar. Latihlah anakmu supaya mendengarkan yang benar. Latihlah anakmu supaya berbicara yang benar. Latihlah anakmu supaya berjalan di dalam kebenaran. Dan latihlah anakmu, keluargamu, supaya bekerja yang benar. Kita lebih melihat keajaiban ada di luar diri kita daripada keajaiban ada di dalam diri pribadi masing-masing yang adalah keluargamu. Bentuklah dia. Makanya tadi hanya butuh 9 bulan untuk melahirkan seorang ibu. Christine, engkau hanya butuh 9 bulan untuk melahirkan anakmu, Ratu dan semuanya. Tetapi engkau membutuhkan seumur hidup menjadikan anakmu benar-benar manusia. Hanya kita lihat membanggakan keajaiban ada di luar kita daripada membentuknya benar-benar yang kita punyai. Oke, terima kasih banyak Romo. Ada pertanyaan lanjutan Romo bisa? Aduh, Mungkin- ngaku le. Nekan gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Be. Oke, Romo, Tapi terima ketika kasih. engkau tanya bahwa formasi politik mulai dari mana, engkau sudah tahu? Sudah, mulai dari keluarga. Persiapkan itu. Tanpa engkau harus tahu sampai di mana mereka akan tiba. Karena itu tadi saya kembali lagi pepatah yang mengatakan, jangan cemas sampai di mana engkau akan tiba, tetapi cemaslah bahwa setelah setiap langkahmu engkau meninggalkan jejak. Oke, terima kasih banyak Romo. Yo. Saya mau tanya sedikit satu hal. Ini Mengenainya itu. halnya Ruteng Romo. EMP, Ruteng Nia itu. Ruteng Kumba Romo. Oh gitu, paroki Kumba sih paroki Gembala Baik Kumba gitu. Iya, Paroki Kumba. Romo di novisiat Kubu dulu kah? Ke Romo. EMP, tinggal di mana? Nia baru itu. Junjalawar Romo. Oh Cincelabar. 2003 saya main dari Benteng Kubu, bawa Benteng Kubu sampai final di piala ini Bupati di Motang Ruas. Ya. Kami waktu itu yang teriak. Ada yang bilang, Rater, semangat Rater. Takut lihatnya gitu. Hati-hati di situ. Kami lihat ada satu fans yang, bahaya itu. Oh gitu, ada satu fans ini, nekat gitu tak, nekat dong tak, keren, atau gitu tak. 2003 sampai dengan 2045 itu novisiat yang selalu bawa, pemain-pemain yang sampai dengan bawa Benteng Kubu itu dengan lalu. Saya Kubu 99 2001. 2000 bawa piala pertama ke Kubu. 2001 bawa piala kedua lagi ke Kubu. Iya, pemain yang piala dari Pentekostes. Lalu 2001 masuk ke Ledalero.
Saya tiap Pemain tahun cari turnamen ada di mana. 2003 saya pergi turnamen ketika saya tingkat 3 di Ledelero di STFK. Dari situlah, orang Manggarai judi kuat, tapi yang tukang ojek ini kasih kita ini hasil taruhan itu saja di waktu itu Prater, minta maaf Oke, terima kasih banyak. Nah, ini sedikit saya mau cerita sedikit ke Romo. Ini kondisi kami di Ruteng. Jadi mungkin karena situasi judi, omong judi itu saya langsung teringat satu hal yang peristiwa yang kondisi sekarang itu lagi kacau. Anak muda di Ruteng karena judi ekonominya mulai kocar-kacir tuh ke Romo. Tawaran masuk, ini ada uang 10 juta, 20 juta. Aduh, begitu lagi. Modal dari mana? Itu dari Jehovah. Berkembang sekarang. Saksi Yehova. Aduh. Ya. Di posisi gereja bagaimana nih ini? Nah, itu dia. Saya tadi mau tanya begini. Nah, kepemimpinan politik yang kaitan dengan ekonomi, saya tidak tahu apakah dibahas itu ada kaitan tidak. Saya hanya berpikir terlintas dalam saya pikiran. Sudah. Artinya kepemimpinan politik Gembala yang baik begitu harus bawa ke padang rumput yang hijau. Gembala yang baik harus mengatakan bahwa kulitnya harus dibuat ini, dagingnya harus dimakan. Ya ada. Saya sentuh tadi namanya. Yang saya beri nama itu adalah apa tadi Frater, ekonomi partisipatif solidar partisipatif. Kepemimpinan dalam bagian ekonomi adalah ekonomi partisipatif solidarisasi partisipatif. Jadi bagaimana seorang pemimpin menggunakan semua potensi yang ada untuk itu. Ya. Nah, ketika itu ya kalau misalnya saya bukan pakai misalnya bahwa ada kejadian yang anak muda sudah masuk ke dalam ranah terima modal itu dari saksi Jehovah 10 sampai 20 jutaan bahkan dikasih fasilitas, lalu mereka diajak masuk menjadi bergabung dalam komunitas itu dan mereka mungkin Kakak Romo masih ingat di Mena itu yang sawah banyak itu. Kalau dari Kubu itu setelah terminal itu ke atas itu ada. Paroki Redong. Ya, sebelum masuk Redong itu benar itu yang lurus tuh. Itu kan ada jalan masuk itu tulis di situ 100 meter gereja Saksi Yehova. Artinya saya berpikir begini, bagaimana sekali kepemimpin politik begini yang menempatkan sudah tahu bahwa ini adalah pengganggu ya, saya bilang begitu, pengganggu terhadap kehidupan rumah tangga di setiap kampung-kampung. Saya kasih contoh, ada teman tadi yang dari Manggarai Timur, kalau dia telusuri satu kampung, satu kecamatan Lambaleda Timur itu namanya ada di desa Wangkarveli, itu beberapa keluarga itu sudah masuk Saksi Jehovah, bagian Manggarai Timur. Karena keadaan ekonomi, Kakak Romo, keadaan ekonomi. Orang siapa yang tidak mau terima uang 10-20 juta, terus dikasih modal lalu pindah agama. Nah, ini apakah masuk krisis kepemimpinan politik yang tadi saya tidak melihat itu sebagai krisis kepemimpinan politik, sudah jelas. Saya lebih kepada krisis pewartaan Katolik. Krisis mewartakan yang benar seperti apa. Karena itu mereka tidak tahu tentang doktrin. Lalu dengarlah, hanya karena iming-iming uang mereka meninggalkan imannya. Ya. Di sini Santo Paulus sudah omong keras, Ratu, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena uang, beberapa saudara kita meninggalkan imannya. Iya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alexander, itulah uang. Karena uang, beberapa dari antara kita meninggalkan imannya. Tapi ada konsekuensi. Akan menderita. Karena yang dipikir uang, engkau tidak mati dengan uang. Engkau mati dengan apa? Saya cerita ini anekdot penting sekali ya teman-teman. Semoga sebagai refleksi terakhir sebelum makan siang, sebenarnya harus makan siang. Seorang raja dia mempunyai 4 istri. Istri keempat dia suka pesta.
pesta di sana, di sini dia ikut. Nah, dia punya teman di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di semua, di TikTok, semua. Tiap hari hanya urusan sosial, pesta, dan lain sebagainya. Istri ketiga, dia suka berdandan, menjaga tubuhnya. Kalau operasi inilah, susuklah, apalah, pokoknya kalau gemuk sedikit dia keluar, dia punya lemak lah, apa semua, jaga dia punya tubuh baik, cantik sekali. Istri kedua, dia suka menabung. Dia punya ini apa namanya itu, tabungan ada di bank ini, di BRI, di BNI, di BNI yang kasus tuh yang kembalikan uang tuh, yang suster. Oh, di BCA dan lain sebagainya. Oke, di koperasi kredit dan semuanya. Tapi istri pertama ini kurus sekali. Kurusnya seperti kakak Kristen. Kurus. Oke. Sang raja divonis akan mati karena penyakitnya itu tidak bisa lagi bertahan. Pulang kembali ke istana, dia dekati istrinya yang keempat. Ratu, istri yang keempat tadi apa? Suka apa? Hati-hati kalian di atas akan tanya. Istri yang keempat tadi suka apa? Suka dandan. Benar nih, serius. Istri yang keempat bukan dandan. Suka pesta, teman di WhatsApp, teman di mana-mana ada. Lalu suaminya bilang, sang raja bilang, engkau mencintai saya? Ya, saya mencintai engkau. Istriku yang keempat, kalau engkau mencintai saya, apakah engkau ingin mati bersama dengan saya? Ah, mati dengan engkau? Ah, tidak mungkin. Di kubur tidak ada pesta, di kubur tidak ada TikTok, WhatsApp, di kubur tidak ada filter, tidak ada ini like dan sebagainya. Buat apa saya mati dengan engkau? Sedihlah hati raja, dia dekati istri yang ketiga. Yang suka apa tadi? Ayo. Kalian di atas tidak dengar nih. Suka apa istri yang ketiga yang bawa? Suka menabung. Bukan. Yang kalau dia gemuk tadi kah? Ya, susu, belanja susu ke rumah. Iya, pokoknya dia kecantikan, jaga dia punya tubuh. Lalu raja bilang, engkau mencintai saya? Iya, saya mencintai engkau, sang raja. Kalau begitu, kalau mencintai engkau, engkau ingin mati dengan saya? Aduh, sang ratu tadi bilang, dengan tubuh seperti ini, siapa yang mau lihat di kubur? Kubur hanya tinggal tulang. Sedih, dia pergi dekati istri yang kedua. Yang suka apa tadi? Yang sekarang? Menabung. Bank di sana sini. Lalu suaminya raja bilang, kamu mati dengan saya kalau engkau mencintai saya? Aduh raja, saya mencintai engkau tapi mati dengan engkau. Bagaimana dengan uang-uang ini? Siapa yang pakai di kubur? Tidak ada ATM. Mau tarik bagaimana? Tidak ada apa yang kalau sekarang yang waktu pandemi itu orang pergi gereja tuh orang bayar pakai apa tuh? Yang orang yang pergi kebaktian Protestan tuh mereka apa namanya tuh? Kode itu apa? Barcode. QRIS. Nah, QRIS satu barcode buat apa di sana? Aduh. Raja sangat sedih. Lalu dia pergi ke istri yang pertama yang sudah kurus seperti Kristen. Engkau mau mati dengan saya? Ya raja. Bukan karena dia kurus. Tetapi apa? Di dalam kehidupan kita punya 4 istri. Istri keempat kita punya relasi sosial. Engkau tidak hidup sendiri. Engkau punya istri yang ketiga, tubuhmu, fisikmu. Engkau harus perhatikan itu. Engkau punya istri yang kedua, ekonomimu, perjuanganmu, pekerjaanmu. Tetapi kita hanya memperhatikan 3 istri ini. Kita memperhatikan kita punya relasi sosial, kita memperhatikan kita punya ini kesehatan tubuh, makanya orang mau pakai filter semua walaupun sudah tua dan semuanya, pergi jaga kesehatan, pergi rumah sakit dan semuanya. Kita menjaga kita punya finance, kita punya keuangan dalam pekerjaan kita setiap hari. Fokusnya di 3 di situ. Istri pertama kita kurus sekali. Mau tahu istri pertama kita namanya apa, Alex? Kita punya iman. Oh, iya. Kehidupan spiritual kita ini tidak diperhatikan. Makanya dia kurus. Dengan istri yang mana engkau mati? Ratu, dengan istri yang mana engkau mati, Thomas? Pertama. Dengan iman. Akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selamanya. Akan hidup walaupun sudah mati. Berapa kali kita memperhatikan iman kita? Kadang umat
tidak tahu bagaimana memperhatikan imannya. Karena itu imam dalam Spanyol yang cura del alma, artinya yang menyembuhkan jiwa. Berapa kali panggilan untuk para imam, berapa kali kita menyembuhkan iman, jiwa sukma dari umat. Jangan sampai mereka pergi karena mereka tidak tahu yang benar seperti apa. Atau mereka sudah terjebak di dalam manipulasi atas nama agama ini, iman ini. Bagaimana kita menyembuhkan mereka, mencari mereka yang hilang. Jangan hakimi mereka terlalu banyak, terlalu lama. Karena waktu kita memilih untuk menghakimi, kita menghilangkan karakter mencintai. Pertanyaan untuk reflektif untuk kita semua. Yang kita yang Katolik ini masih bertahan dalam kekatolikan ini. Kita buat apa untuk mereka yang telah pergi? Karena itu di dalam ensiklik di Indonesia ensikliknya Paus Fransiskus, kegembiraan Injil ya, apa namanya itu? Sukacita Injil ya, diterjemahkan ke Indonesia, Sukacita Injil. Di dalam nomor 14, Paus Fransiskus menekankan 3 model pastoral. Semoga teman-teman pastor paroki atau dewan paroki bisa dengar di sini. 3 model pastoral atau 3 model keputusan pastoral paroki atau keuskupan dalam terang Sukacita Injili nomor 14. Paus Fransiskus menekankan pastoral untuk mereka yang selalu datang ke gereja. Jangan kau tinggalkan mereka. Yang di dalam Spanyol namanya pastoral sudah di kepala hilang lagi itu. Yang mereka selalu datang berpartisipasi. Mereka yang adalah kelompok grup-grup paroki, Legio Maria, karismatik, dan semua mereka grup-grup seperti ini. Yang dalam Spanyol namanya pastoral konservatif. Menjaga nih. Konservasi. Pastoral konservasi. Menjaga mereka yang selalu ada di situ. Kapan saja ada di situ, bukan keseluruhan awam. Mereka yang selalu berpartisipasi OMK, yang selalu datang ke gereja, jaga mereka. Yang kedua dia bilang pastoral untuk mereka yang sedang menjauhkan diri dari gereja. Menikah, pergi, setelah krisma pergi dan menjauhkan gereja karena mungkin sakit hati, karena telepon. Siapa yang teleponin? Sebentar. Ada pasien lagi teleponin pasti. Sebentar saya jawab dulu. Hola, manita. Miriam. Halo, ¿me escucha? Halo. ¿Tú me escuchas o no? Tapi tidak dengar di sini. Halo. Sinyalnya parah. Sebentar saya buat panggilan dulu. Ya oke, sementara Romo masih terima telepon ya. Oke, ini juga nanti Pater mau ending ya, habis ini Pater ending karena mau makan siang. Saya bantu aja untuk ini ya, sedikit memberitahu aja. Oke, nah Bapak Ibu, nah yang apa yang saya tulis itu ya, ini yang tentang materi-materi katekese ya, salah satu bagian dari bagian katekese ya, ini tentang 12 rasul ya. Ini tentang 12 rasul saya sudah tulis. Lalu tentang perjanjian lama ya, ini PDF ya, yang saya buka ini PDF. Lalu yang ini adalah tentang perjanjian baru ya. Ketiga tulisan ini nanti Bapak Ibu bisa akses ya
akun saya nanti bisa di DM ya. Kalau misalkan tertarik untuk membaca ini ya, silakan karena ini berguna sekali ya. Apalagi kalau mau belajar sejarah, belajar tentang kitab suci, belajar tentang 12 rasul ya, bisa ya. Apa yang saya tuliskan ini sebenarnya tujuan dalam katekese ya. Paman Tom yang 300 orang yang nonton di sini. Nanti sudah tahu ya. Brother, lanjut. Oke. Nanti silakan langsung aja ke tempat saya. Ini saya sudah buat dalam PDF, nanti tinggal scrolling aja nah, seperti ini, mudah ya. Halamannya juga sudah ada di sebelahnya itu ya. Nah, nanti di bulan Juni saya akan buat satu lagi yang baru mengenai tentang agrafa ya, salah satu bagian dari tulisan-tulisan ya yang dibilang Romo ya apokrif ya, itu ya bagian dari apokrifa. Nah itu, tapi saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia beberapa, sudah saya terjemahkan gitu ya. Itu aja Romo. Oke, iya penting. Jadi maaf tadi ya, teman ada di Cina tadi, mereka suami istri, mereka tadi pagi minta intensi misa, mereka tidak bisa solusi mereka punya tiket pulang karena Istanbul tidak mau print dan semua, lalu minta tolong misalkan kata tadi pagi misa di seminari di sini, dengan akhirnya setiap misa kita taruh kita punya intensi. Hanya mau telepon bilang, terima kasih kami lagi print, kami punya tiket, tidak perlu beli tiket baru lagi. Jadi saya bilang, hati-hati ya. Tadi waktu kasih masuk misa tuh saya bilang, waktu kalian tiba di Kolombia, kalian harus buat beberapa ini sembako untuk orang miskin. Dia bilang, itu saya cemas. Oke, seperti itu. Ungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan perhatikan orang miskin, seperti itu. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jadi apa namanya? Saya harus makan siang ya, Alexander. Karena itu saya selalu berposisi juga kepada Paus Franciscus bilang, bagaimana kita dengan mereka yang sedang menjauhkan gereja. Ini dengan mungkin mereka tidak tahu model pastoral seperti apa untuk mereka, namanya mereka yang sedang menjauhkan diri atau sedang jauh dari gereja. Mereka Katolik tapi menjauhkan dari gereja. Model pastoral seperti apa yang Paus Franciscus minta supaya gereja buat untuk mereka, pendampingan. Makanya dia menekankan pos perkawinan, pos krisma, pos komuni pertama. Karena kita bekerja di sebelum di pre perkawinan, pra perkawinan, pra krisma, pra komuni pertama, kita kerja dengan mereka, damping mereka. Tapi setelah mereka menikah, kita damping ketika mereka ada masalah. Alexander, contoh kecil, berapa kali di Proki diumumkan, untuk mereka yang menikah di bawah 10 tahun, kita bulan ini ada rekoleksi, ada retret. Pernahkah, Alexander? Tidak ada. Itu yang kita Paus Franciscus menekankan, bagaimana pendampingan setelah mereka menerima sakramen. Kita jangan lupakan. Oke. Maka mereka tidak tahu mereka iman Katolik, jangan sampai mereka pergi. Dan yang terakhir, Paus Franciscus menekankan di dalam Sukacita Injil nomor 14 itu, poin ketiga dia bilang begini, pastoral untuk mereka yang tidak mengenal gereja, juga mendampingi mereka. Orang Protestan, agama lain yang mau tahu tentang kekatolikan, kamu harus juga mendampingi. Oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya harus makan siang, Bapak Putra Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Oke, Terima semangat. kasih Romo. Ya semuanya. Thomas, jangan marah. Hari ini kita jarang baca kitab suci, tapi lumayan lah. Kena marah semua yang ada di bawah. Oke, Lisa dan semua para politikus, mungkin semoga pesan ini sampai ke mereka. Kalau mereka marah saya tidak apa, mau tangkap saya juga tidak apa. Kalau saya pulang cuti, kalau mau tangkap saya, para Katolik bilang mau tangkap saya juga tidak apa, pulang Katolik. Toh saya cinta saya punya tanah air. Kalau saya cinta saya punya Indonesia ya pulang. Mau tangkap karena saya omong yang benar juga tidak apa. Omong karena baca kitab suci untuk para politikus, karena saya ditangkap karena itu tidak apa. Begitu.
Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, Roma. Yo Ratu, terima kasih frater semuanya. Thomas, engkau duduk diam tetapi bertahan dengan setia.